Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Rismaya dari Prodi PGSD kelas B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai bukti kebenaran Al-Qur'an. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Yang kedua, bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, poin yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Nah, interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Nah, inter berarti bentuk yang terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Nah, Al-Quran adalah kitab petunjuk. Demikian hasil yang kita peroleh dari mempelajari sejarah turunnya. Nah, ini sesuai dengan penegasan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, keterangan mengenai petunjuk, serta pemisah antara hak dan batil. Nah, Al-Quran demikian menghormati kedudukan ilmu dan pengetahuan yang tidak ditemukan tandingannya dalam kitab-kitab suci yang lain. Di dalam Al-Quran juga terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sarana kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, dalam Al-Quran pun tak luput memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Nah, membuka dan membaca mushaf Al-Quran, kita akan menemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja di dalam dunia ini. Nah, tidak kurang dari 700 ayat dari 6.000-an ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya. Nah, membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya yang menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya, karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diatur atau diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan sehingga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ilmu pengetahuan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bukti ilmiah atau fakta ilmiah dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya yang banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, bukti otentisitas adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang pernah berhenti. Nah, meski Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Nah, bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Nah, para ilmuwan telah membuktikan kebenaran itu melalui eksperimen penelitian ilmiahnya. Nah, berikut ada beberapa fakta atau bukti ilmiah saat ini ternyata sesuai dengan ayat-ayatnya. Salah satu contohnya adalah adanya api di dasar laut. Nah, orang-orang Arab sebelumnya belum mampu menguak fakta bagaimana di balik atau dasar laut terdapat api. Nah, bahkan antara api dan air itu saling berlawanan. Nah, namun hingga baru-baru ini ditemukan bahwa bumi yang kita huni ini memiliki lapisan-lapisan batu bagian luar yang terbelah menjadi beberapa lempengan yang terhampar sehingga mencapai ratusan kilometer persegi. Nah, kedalaman berkisar antara 65 hingga 150 km. Yang mengherankan adalah lempengan-lempengan ini saling terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadikannya seolah-olah seperti satu lempengan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah pada salah satu ayat berikut yang artinya, dan demi bumi yang mempunyai belahan. Quran Surat At-Tariq ayat 12. Nah, ini adalah ungkapan yang menjelaskan bahwa di atas permukaan bumi terdapat hamparan lempengan-lempengan yang berhubungan satu sama lain sehingga menjadikannya
seperti satu lempengan. Nah, kemudian pada kedalaman 1 mil di bawah laut, lahar letusan gunung berapi semakin dekat dan meleleh keluar dan memanas hingga kemudian menyemburkan abu vulkanik dan zat-zat tambang yang amat panas. Para ilmuwan menegaskan hal ini seperti ini bisa terjadi di seluruh lautan dan samudra, kadang terjadi di satu tempat tetapi pada tempat yang lainnya jarang terjadi. Nah, gunung berapi di dasar samudra jumlahnya lebih banyak dan juga lebih aktif daripada di daratan. Nah, gunung berapi di atas daratan. Nah, gunung berapi tersebut terbentang sepanjang dasar samudra. Nah, keajaiban yang terdapat pada frasa Al-Bahru Al-Masjud adalah bahwa dengan tidak adanya oksigen di dasar lautan, tidak memungkinkan bagi lahar vulkanik menyeruak melewati lempengan di dasar samudra dan mencapai ketinggian garis lempengan tersebut. Nah, selain itu, lahar lempengan biasanya berwarna kehitam-hitaman, sangat panas, dan tidak langsung bergejolak. Nah, lempengan di dasar lautan menyerupai tempat pembakaran roti. Jika dipanaskan di bawahnya dengan suhu bahan bakar, maka ia akan memanas dengan suhu tinggi sehingga roti bisa matang di atasnya. Nah, inilah yang dimaksud secara bahasa pada kata masjur. Tidak ada satu kata pun yang tepat untuk menggantikan makna kata tersebut secara tepat, agar kita bisa merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik itu saja pemaparan dari saya. Sebelumnya maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.